Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sritek, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kredit dari bank milik negara dan bank milik daerah. Penetapan ini menambah catatan kelam perusahaan tekstil raksasa yang pernah menjadi kebanggaan nasional itu. Usai menuai sorotan akibat kasus PHK ribuan pekerja, kini publik kembali disita perhatiannya dengan skandal berbeda berkaitan dengan korupsi dana yang sangat fantastis. Lalu, seperti apa sebenarnya kasus korupsi penyalahgunaan kredit di PT Sritek yang kini menyeret nama mantan dirutnya? Berikut fakta-fakta seputar penetapan tersangka Iwan Setiawan Lukminto. Fakta pertama, ditangkap di Solo. Penangkapan Iwan dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam 20 Mei 2025. Usai penangkapan, Iwan langsung dibawa ke Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif di kantor Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Iwan bukan orang baru di lingkungan PT Sritek. Ia mulai bergabung sejak tahun 1997 sebagai asisten direktur, kemudian menjabat wakil direktur utama hingga 2005 dan menjadi direktur utama sejak 2014. Pada tanggal 21 Mei 2025, ia dilantik sebagai komisaris utama perusahaan tekstil raksasa itu. Fakta kedua, kredit macet capai 3,5 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa Sritek menerima kredit dari beberapa bank milik negara dan daerah. Pelunasan kredit tersebut macet hingga totalnya mencapai lebih dari 3,5 triliun per Oktober 2024. Penyidik menemukan bukti cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritek dengan total tagihan yang belum dilunasi mencapai 3,5 triliun rupiah. Ungkap Qohar dalam konferensi pers Rabu 21 Mei 2025. Fakta ketiga, dugaan penyalahgunaan dana kredit. Kejagung juga mencium adanya kejanggalan dalam proses pemberian kredit oleh Bank DKI dan Bank BJB. Kredit diberikan tanpa analisis memadai serta melanggar prosedur perbankan. ZM selaku dirut Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi Bank BJB diduga memberikan kredit secara melawan hukum, kata Abdul Qohar. Dana yang diterima Sritek dari dua bank tersebut kemudian diduga disalahgunakan oleh Iwan Setiawan Lukminto selaku Direktur Utama PT Sritek saat itu. Fakta keempat, negara mengalami kerugian sekitar 692 miliar rupiah. Akibat praktik pemberian kredit yang menyimpang tersebut, negara mengalami kerugian besar. Dari total kredit macet sebesar 3,5 triliun itu, kerugian negara ditaksir mencapai 693 miliar rupiah. Kerugian negara sebesar 692,98 miliar disebabkan oleh kredit bermasalah dari Bank DKI dan Bank BJB kepada Sritek, terang Abdul Qohar. Fakta kelima, 3 tersangka resmi ditetapkan. Dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto, yakni mantan dirut dan kini komisaris utama PT Sritek. Yang kedua, Zainuddin Mapa, yakni mantan dirut Bank DKI tahun 2020. Dan yang ketiga, Diki Syahbandinata, yang merupakan pimpinan divisi komersial dan korporasi Bank BJB. Adapun nilai kredit dari Bank DKI kepada PT Sritek mencapai 149 miliar rupiah, sementara dari Bank BJB sebesar 543 miliar rupiah.